Shalom, terpujilah nama Tuhan. Karena kasih dan kemurahan-Nya kita boleh jumpa lagi dalam edisi Renungan Harian Keluarga di hari ini. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan yang selalu hadir dan memberkati hidup kita. Tanda kita mau bersyukur kepada-Nya, saya mengajak kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu mari berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu menuntun langkah kehidupan kami. Sebab itu saat ini dalam satu persekutuan keluarga Kristen, kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu kiranya menempati hati dan pikiran kami, supaya firman Tuhan kami boleh mengerti dan kami pahami, bahkan menjadikan firman itu suluh dan pedoman dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan firman di hari ini dari kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 11 sampai 13a. 1 Raja-Raja 19 ayat 11 sampai 13a berkata demikian. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Demikian bacaan firman Tuhan. Tema renungan harian keluarga di hari ini, Tuhan Maha Hadir. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Elia, seorang yang benar-benar memberi hidupnya untuk bekerja dan menyuarakan kebenaran Tuhan. Elia berharap bahwa apa yang ia lakukan itu berhasil dan memberi buah. Namun ternyata yang ia hadapi adalah pergumulan dan persoalan, ancaman dan tekanan, sehingga ia melarikan diri dan bersembunyi di Gunung Horeb. Dalam persembunyian itu, Tuhan hadir, menjumpai dan memanggil Elia. Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Hal ini mau menyatakan bahwa Tuhan datang dan hadir bagi Elia. Kehadiran Tuhan sebagai tanda bahwa Dia ada untuk membela, menguatkan, menyemangati, dan memberi kemenangan. Kehadiran Tuhan bukan dalam bentuk angin yang besar dan kuat, gempa dan api, tapi dalam angin sepoi-sepoi basah. Angin sepoi-sepoi basah dapat diartikan dengan kasih dan kelemah lembutan. Dalam keadaan penuh ketakutan, kekecewaan, putus asa, dan kehilangan harapan, bukan berarti Tuhan tidak ada bagi Elia.
Malah justru dalam keadaan seperti itu pun, Tuhan hadir untuk memberi penguatan, dan Elia pun menyambutnya. Ayat 13a katakan, segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bacaan kita hari ini mengingatkan bahwa dalam segala keadaan hidup kita punya Tuhan yang maha hadir. Tuhan hadir dalam kasih dan kelembutan. Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita umat-Nya. Ketika kita dalam kesusahan, Tuhan hadir untuk menghibur kita. Ketika kita lemah, Tuhan kuatkan. Ketika kita ada dalam berat beban kehidupan, Tuhan hadir dan menopang kita. Ketika kita dikucilkan, disepelekan, tidak dihargai, ditolak, dibenci, ditekan, dan diancam karena kebenaran, jangan kecewa, jangan takut dan gentar, sebab ada Tuhan yang selalu hadir dalam hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari berdoa. Inilah kami, ya Tuhan, yang mengucap syukur untuk waktu yang Engkau anugerahkan dalam pembacaan dan perenungan firman yang telah kami baca dan renungkan bersama di hari ini. Kiranya firman ini memberi kekuatan dan semangat baru bagi kami dalam menapaki hari-hari kehidupan beriman kami, yang kadangkala diperhadapkan dengan berbagai pergumulan dan persoalan. Kami tetap terus percaya bahwa Engkau Allah selalu ada dalam hidup kami. Engkau selalu hadir, menolong, menyertai, dan memberkati kehidupan kami. Dan kami percaya kehadiran-Mu Engkau nyatakan juga bagi kami di hari ini, dalam berbagai aktivitas kami masing-masing. Dan diberkati tim multimedia dalam pemberian diri melayani Tuhan di studio ini. Diberkati juga seluruh umat Tuhan yang setia mengikuti renungan harian keluarga yang disiarkan dari studio Gemi Bukit Moria Rike. Kami juga bermohon diberkati semua program pelayanan di jemaat ini. Diberi hikmat dan kemampuan kepada hamba-hamba Tuhan yang Engkau pilih dan Engkau utus untuk melayani di jemaat ini, supaya semua dapat melakukan pelayanan dengan baik berdasarkan takut akan Tuhan, demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga pembangunan fisik gedung gereja, boleh berjalan lancar, aman, dan selamat, dan sukses, boleh terselesaikan pada waktu yang Engkau tetapkan. Diberkati umat-Mu yang menikmati sukacita, tapi juga diberi kemenangan kepada umat-Mu yang sedang dalam berbagai pergumulan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami berdoa dan bermohon di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, demikianlah renungan harian keluarga di hari ini. Terima kasih untuk kesetiaan saudara semua mengikuti renungan harian keluarga ini. Kita percaya dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Terima kasih. Shalom.